Aduh. Aduh, belum apa-apa dan suara-suara. Aduh, ini maju pak mundur. Aduh, udah nyampe sini aja udah bunyi. Aduh. Tadi di depan, sekarang suaranya di belakang. Aduh, horor. Mas Tukul ngapain? Dewi kita, lu ngapain aja Dewi? Saya Arman Maulana, Mas. Dirimu ngaget-ngagetin. Sekarang kita buka aja dulu ya. Yuk. Nah, pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya bersama Dewi Gita. Saya sekarang berada di tepi Sungai Mahakam. Yang konon ceritanya, kabarnya ada bangunan Belanda yang terbengkelai. Seperti apa bangunan tersebut? Gimana? Kamu siap? Siap melihat energi-energi? Pengen tahu sih jejak-jejak zaman Belanda tuh dulu di tepi Sungai Mahakam tuh seperti apa? Boleh kamu melihat. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan, saya berdampingan dengan sosok bidadari yang memberanikan diri ingin mengetahui bangunan Belanda yang ada di tepi Sungai Mahakam. Seperti apa energinya yang akan terlihat oleh bintang tamu saya yang sangat luar biasa ini. Ikuti terus. Mr. Tukul jalan. Warga menyebut bangunan kosong ini sebagai gudang Belanda. Melalui tuturan warga setempat, bangunan tua ini dibangun pada tahun 1300-an. Kabarnya Belanda memanfaatkan gedung ini sebagai lumbung penyimpanan makanan dan penyediaan alat-alat pertambangan. Kisah tragis pun mulai terekam. Kala Jepang memasuki bumi kota raja tahun 1943, segala sarana dan prasarana milik Belanda direbut paksa. Pertumpahan darah tak dapat dihindarkan. Namun korban terbanyak justru berasal dari kaum pribumi yang dipaksa mengabdi untuk kepentingan Belanda. Begitu banyak tragedi menyebabkan residual energi kelam. Konon beberapa penampakan wanita menyeramkan kerap dijumpai keluar masuk gedung tua ini. Suara deru mesin misterius kadang terdengar. Bersamaan tangisan wanita yang bersahutan memecah keheningan malam. Rahasia apa yang tersimpan di gedung kosong ini? Mengapa dominasi adalah sosok-sosok wanita? Saya tanya untuk Dewi nih, pernah nggak dirimu mengalami hal-hal mistis? Sering. Apa? Pernah? Mas pindah jangan di sini, Mas. Ngerasain apa? Kok ngajak pindah? Kok dia ngajak pindah ngerasain apa ya? Apa tuh? Pusing nih, Mas. Pusing. Wah, berarti energinya kuat. Dia memang. Aku nggak main-main loh. Iya. Dah kasih. Nggak tahu biasanya kalau pusing. Berarti ada apa? Gitu ya. Pernah di rumah ya? Pernah, sering banget. Kalau ada, terus feeling aku gitu kalau ada apa di situ, ada penunggunya lah gitu. Biasanya tahu. Jangan pada ke situ gitu sama teman-teman. Sekarang teman-teman suka ada ngeyel gitu kan ke situ, taunya benar dia digodain. Kalau ini sini ada sebelah mana? Ini sih nggak ada, cuman di situ aja. Kayak ada yang sana ada. ngeliatin. Kalau misteri melihat energinya mana yang lebih dominan dan mungkin bisa diceritakan apa yang dulu yang terjadi nih, Mister? Kalau saya lihat Mas Tukul ya, ini dulu perbengkelan gitu Mas Tukul. Perbengkelan Di zaman Belanda terus jadi pabrik semuanya. Energi-energi yang ada di sini ini rata-rata negatif.
Emang dulunya apa ada yang banyak yang disiksa gitu? Bukan disiksa, tapi kalau saya lihat dari arah sana itu pernah orang tangannya ini kejatuhan besi gitu. Oh, banyak yang celaka di mengalami sini. kecelakaan di sini gitu. Nah, ini saat ini kita ada yang dari sini Mas Teguh. Oh benar, tadi yang dia omongin dulu. Ini ada dua sosok. Sebetulnya Mbak Dewi ini ngerti, sebetulnya tapi pura-pura nggak ngerti. Loh ini udah pusing nih. Ini perempuan sama laki-laki berdiri. Cuma laki-lakinya ini sejenis kayak genderuwo gitu Mas Teguh. Laki sama perempuan. Ya. Katanya ngobrol ya Ya, kayaknya. itu Mas Teguh. Ya, Kita ya. sekitar jarak 10 meter. 10 meter. Ini ada kepala nih Mas Teguh. Nah, ini kepala nih. Ini kepala sedang ini Mas Teguh. Ini hanya kepala aja, rambutnya panjang gitu Mas Teguh. Sini. Iya, ini. Ya ini gerak-gerak. Rasakan apa? Tambah pusing. Tambah pusing. Jadi Mbak Dewi kita tambah pusing. Biasanya kalau tambah pusing itu energinya makin kuat. Iya, Dan deket jaraknya nggak jauh. Mbak Dewi ini memang sensitif sekali ya, Mas? Ya, sensitif. Dari 5 cakranya sudah kebuka itu Mas Teguh. Jadi bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib yang ada di sini. Ini sensitif misteri, jadi jangan sampai pingsan loh. Nah, yang penting santai, Santai, dibikin santai ya, relax ya. Ini tahun berapa dibangun nih misteri? Nah, ini tadi saya melihat Mas Teguh ya, angka sekitar 1921 Mas Teguh. 1921 ini. 1921 dibangun. Jadi sebelum kemerdekaan udah ada ini. Tolong. Pemirsa, energi negatif yang mendominasi pabrik tua ini membuat Dewi Gita tak sadarkan diri. Sosok apa sebenarnya yang bersinggungan dengan Dewi Gita? Mbak Dewi Gita, tadi kan tiba-tiba Mbak Dewi Gita langsung set gitu, apa yang dirasakan? Pusing aja itu. Ya, kayak ada yang ini neken di sini, di belakang, di tengkuk aku. Dari tadi sih emang dari awal masuk ke sini juga udah mulai ngerasa pusing. Terus Tapi udah nyaman ini. Mister I. kayak sedih aja, nggak tahu kenapa. Oh, pemirsa Mbak, merasa sedih aja deh Mister I. Kenapa Mbak? Ya, soalnya di sini kan pernah kejadian-kejadian seperti orang kejatuhan besi. Jadi orang seperti merasa kesakitan gitu Mas Teguh. Ini omongan dari Mbak Dewi loh, nanti merasa sedih terus loh. Jadi apa yang dirasakan tuh sedih terus. Terus Mr. I menjelaskan bahwa ini telah terjadi kecelakaan terus dulunya. Dia ada cerita dulu. Oh, jadi gitu ya Pak, sejarahnya itu ya. Terus itu yang maksudnya sebelumnya itu orang-orang di sini itu bekerjanya sebagai apa Pak dulu? Apa di karyawan? Ini kan mayoritas sebenarnya pekerja batubara. Oh, pekerja batubara Pak ya. Bangunan ini didirikan pada tahun 25. Pada tahun 1925. Oh, oleh pemerintah Belanda. Saya lihat tadi waktu saya masuk di situ, sempat di situ saya lihat seperti seorang Belanda. Tapi dia botak Pak, itu salah satu kaptennya atau apa kali ya. Terus saya lihat siapa karena mungkin kan tidak terurus, jadi saya melihat ada beberapa aktivitas astral ya Pak. Saya lihat di sini ada sosok perempuan mungkin ya Pak. Tapi kok saya lihat seperti sudah tua ya Pak. Dan sama nggak. Betul. Itu apa masyarakat sekitar sini melihatnya juga? Yang jelas kami sering mondar-mandir kan kalau dari rumah untuk bekerja, terutama pada malam hari. Itu ada bayangan yang berkelebat.
Iya, terbang Nah, itu, Pak. betul. Iya, benar. Gitu. Saya lihatnya tadi dia dari sana terbang sini, besok di sana gitu. Apa dia dulunya pernah apa di sini pernah dijadikan rumah atau apa Pak? Mungkin begini, namanya makhluk halus ya. Iya. Dulunya mungkin di sini pernah terjadi pembantaian di zaman Jepang. Sehingga mereka juga karena mungkin merasa tidak terima keluarga dibantai, yang meninggal pun menjadi gentayangan. Gitu. Tapi itu hanya merupakan satu cerita. Oh, satu saja. cerita. Ya. Tapi saya agak nangkep Pak ya, soalnya di sini tuh dulu sebelum terjadi pembantaian sebetulnya dia nggak mesti terbantai di sini gitu. Cuma karena dia ada orang dekat, sepertinya suaminya waktu itu tertangkap di sini, dijadikan kerja paksa, dia datang dan dia ikut ketangkap gitu ceritanya. Dan ya itulah mungkin sejak itu juga dia dipekerjakan di sini juga sampai akhirnya tua kali Pak ya. Iya, memang dulu kan ada namanya, kalau istilah kami pakuasi. Pakuasi. Itu dari Jawa kan tenaga yang Iya. dikerjakan di daerah sini. Oh iya. Beliau nggak mau komunikasi karena bahasanya nggak bisa bahasa Indonesia, dia bahasanya bahasa Jawa. Bahasa. Jadi yang pasti dia di sini hanya mungkin di sini sudah jadi tempatnya dia gitu, karena banyak sekali dia dibarengi memori dia di sini banyak sekali. Di saat dia juga waktu itu nggak hanya sekedar dijadikan pekerja ya di sini gitu loh. Dia sempat juga dilecehkan oleh beberapa tentara Jepang ya Pak. Iya. Oleh tentara Jepang di sini, jadi itu mungkin kenapa mungkin beliau matinya agak kurang sempurna. Dia sebetulnya tidak seharusnya ada di sini. Jadi waktu itu yang sebagai tawanan di sini adalah suaminya. Tawanan di sini suaminya, dan dia maksudnya mereka acap kali bertemu tanpa sepengetahuan orang Jepang itu. Sekali waktu waktu dia memenuhi suaminya, dia ketangkep. Nah, setelah dia ditangkap di sini, dia ikut dijadikan pekerja. Sempat juga dia dipekerjakan untuk menggiling sesuatu entah apa, dan pada saat kejadian itu dia sempat diperkosa juga oleh beberapa tentara Jepang. Kala itu Belanda memerlukan banyak tenaga pribumi untuk mengeruk sumber daya alam di Kutai. Tenaga terbesar berasal dari tanah Jawa yang didatangkan secara bertahap. Pria pribumi dipaksa menjadi kuli lapangan, sedangkan yang wanita mengurus keperluan logistik di gudang dan dapur umum. Aura tangisan, kesedihan, dan putus harapan silih berganti mewarnai ruang kosong ini. Seolah bangunan ini adalah saksi betapa kejamnya kaum penjajah terhadap wanita pribumi. Di ruangan inilah wanita-wanita tak berdosa dipaksa melayani kebejatan mereka. Tak sedikit dari mereka dipaksa dandan dan kemudian dilecehkan secara bergantian. Pemirsa, saat sedang melakukan komunikasi, tiba-tiba Rida kehilangan kesadaran karena sosok tersebut ingin merasuki tubuhnya. Hal apa sebenarnya yang coba diungkapkan oleh sosok astral tersebut?
wanita dulu diperkosa di sini, di ruangan ini. Kalau saya lihat diperkosa selama 4 kali. Jadi pemirsa, saya lihat pada saat itu dia memang lagi bekerja di sini. Kan saya lihat tadi itu dia memang ini jadi selain di sini proses penyimpanan padi, di sini juga proses penyimpanan. Jadi mereka sagu itu dulu ditumbuk sendiri, Pak. Iya, tepung beras ya, lebih tepatnya tepung beras. Nah, kondisinya pada saat itu dia sedang bekerja, diperkosa. Oh, di sini? Iya, diperkosa sama waktu itu tentara. Kepalanya botak, jadi pakai topi seperti kapten, dan itu kejadiannya berulang-ulang. Gak hanya saat itu aja dia diperlakukan seperti itu, dan itu sering sekali. Terutama di belakang. Ini dulu, Pak, aku nggak ngerti ya apa itu kamar mandi. Pokoknya seperti pengambilan air dilakukan di sana. Di sebelah sananya? Iya, di sana dan di sini itu berkali-kali. Mbak Rida, kenapa dirimu kayaknya tak lihat kok habis nangis, habis sedih? Iya, Mas. Ini Mas apa? Saya membacakan residual energi yang dulu pernah terjadi di sini gitu loh. Mr. I, mungkin bisa menyimpulkan Gini Mas Tiko ya, tadi yang ganggu si Mbak Rida itu makhluk yang ada di sini, residunya seorang wanita dulu diperkosa di sini, di ruangan ini. Ya jelas di ruangan ini. Dia sebenarnya itu kalau saya lihat diperkosa selama 4 kali. 4 kali. Dia sampai seperti orang tersiksa gitu. Zaman Belanda atau setelah zaman kemerdekaan? Setelah kemerdekaan. Masih zaman Belanda. Zaman Belanda. Nah, Mbak Dewi, apa yang dirasakan hingga lemas tadi itu? Kalau yang lemes tadi kan gara-garanya kan pas yang awal kita lihat jendela itu memang kayak ada 2 orang ngeliatin makhluk gitu kan, kayak ngeliatin gitu kan. Terus pas yang jendela yang kedua kan terus kata Mr. I juga ada perempuan ya, itu panjang di situ. Dengerin juga, ya. Tak pikir cuek tapi dengerin juga ya. Terus ya udah di situ tuh kayaknya ada kayak tekanan gitu di belakang kepala gitu. Saya udah nggak bisa nahan. Dari tadi tuh nahan gitu. Pas dari masuk gedung ini juga saya udah ngerasain sesuatu yang bikin saya pusing. Cuma saya tahan. Tapi pas yang terakhir itu yang ada perempuan itu saya udah nggak bisa nahan lagi. Terus akhirnya lemas. Nah, Pak Jamri, saya mau nanya nih. Setelah bangunan ini ada lagi nggak bangunan? Oh, masih banyak di mana? Di Hulu, di gunung. Dekat dari sini? Nggak jauh, mungkin sekitar 200 meter. Itu apa itu? Itu dulu mes tempat tinggal orang Belanda. Kalau gitu saya terima kasih. Sama-sama. Pak Jamri, salam hormat buat keluarga dan mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di rumah Amin. yang ada di sini. Amin. Dan diambil sisi positifnya. Terima kasih. Ya. Kita udah gak sabar ya, melihat itu ya. Nah, pemirsa seperti apa yang diceritakan oleh Pak Jamri dan lokasi apa yang nanti akan kita lihat. Ikuti terus Mr. Tukul Jalan. Tak jauh dari gudang Belanda berdiri sebuah kompleks bekas persinggahan pejabat Belanda. Awalnya kawasan yang dinamakan Pesanggerahan ini berfungsi sebagai mes istirahat bagi karyawan Belanda yang mengelola pengerukan batu bara. Kini kita bisa saksikan 3 buah mes terbengkalai yang masih berdiri setelah Belanda mangkat dari bumi Kutai Kartanegara. Mes itu adalah mes nomor 28, nomor 26, dan nomor 27. Di dasawarsa 70-an, mes nomor 28 ini sempat dijadikan tempat tinggal oleh sebuah keluarga. Anehnya, fenomena mistis pun kerap dijumpai di bangunan tua ini. Kalau cuaca udah gelap gitu jam 8, itu kalau kita sendirian itu kayak ada suara napas di dalam rumah itu. Kemudian suara kayak sapu itu berjalan sendiri gitu. Itu sering betul saya alami. Kalau malam Jumat itu saya tidur di ruang tamu pun kalau berdua aja pasti takut. Pasti masuk ke kamar orang tua, ikut gabung. Misalnya sapu kan kalau malam kan sering orang tua saya kan di balik gitu kan, di pintu kan.
Nah itu sapu tuh jalan dari ruang WC itu ke ruang los itu. Nah nujunya itu ke kamar tamu seperti suara napas. Itu makin dekat semakin dekat. Waktu kakak ditinggal sendirian di rumah. Nah itu dia tidak bisa tidur karena dia sering diganggu sampai kakinya itu ditarik sampai jatuh dari kasur. Tak ada yang tahu mengapa dimensi manusia dan gaib di bangunan ini seolah tanpa sekat. Hampir setiap hari penghuni rumah dan sosok astral bersinggungan. Satu lagi misteri yang belum terungkap adalah penampakan beberapa orang tanpa kepala. Sosok-sosok ini tak bergeming, kadang berpindah dari suatu ruang ke ruangan lain. Kesaksian itu menguatkan imaji, seolah pernah terjadi peristiwa tragis di bangunan ini. Assalamualaikum. Dengan Pak siapa nih? Oh, ya. Pak Hairil, ada apa ke sini, Pak? Dengan Pak siapa? Pak Hairil. Pak Hairil, ini kenalin Pak. Oh, ya. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya sudah ketemu dengan Pak Hairil ya? Iya. Hairil. Ini Pak Hairil di sini sebagai apa ini? Tuan rumah di sini, Pak. Tuan rumahnya. Iya. Oh, ya. Sejarahnya rumah ini gimana nih Pak? Ini sejarah rumah dibangun sebelum saya lahir. Berarti udah lama Masih ya, Pak? zaman Belanda. Ini perusahaan batu bara dulu, yang dipegang sama oke. Belanda. Iya, iya. Mungkin rumah ini sekitar 1930 ke atas, tapi di bawah 40 gitu. Iya. Tadi baru lihat sedikit aja nih. Saya nggak mau masuk, Mas. Nggak mau masuk. Memang ini Mister I, gini Mas Teguh ya, yang saya rasakan ini sekeliling kita sudah ada sosok Mas Teguh. Udah mulai mendekati kita. Terutama ada sosok wanita yang agak jahil gitu Mas Teguh. Oh, apa? Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib. Ini dalamnya sangat luar biasa sekali ya. Di tangan kiri saya sudah merinding sekali. Pak Hairil, ini Ya. ruangan apa ini Pak Hairil? Ini ruang tamu. Kalau dari Mbak Dewi, Kayak ada yang pernah disiksa ya, Pak? Ada kasih anak kecil. ada yang pernah disiksa kata Mbak? Kalau itu saya kurang dengar cerita itu, karena memang waktu itu Jepang sempat masuk sini. Jepang sempat masuk. Tahun 40 berapa gitu ya. Sempat masuk. Di sini kan Belanda waktu itu. Iya, iya. Ya memang di sini Mas Teguh ya, benar yang dikatakan Mbak Dewi. Memang dulu ada penyiksaan waktu zaman Belanda sama anak kecil. Terus ada lagi penyiksaan terhadap wanita yang disiksa oleh orang Belanda. Dia dari dalam sana diseret keluar gitu Mas Teguh. Kepalanya diinjek. Sosok wanita tadi siapa nih Mister I Kalau residunya itu dulu zaman Belanda itu dia sebagai pembantu di sini Mas Teguh gitu. sebagai pembantu? Pembantu, cuma Belanda ini maksa entah berbuat apa, dia nggak mau, akhirnya diajar, diseret dari sana sampai keluar situ Mas. Pak Hairil, Ya. konon ceritanya ada darah di kamar mandi itu bener ya? Betul, itu waktu saya tinggal di sini sekitar tahun 94. Kalau yang tadi apa tadi kita kemarin ke gudang, ke gudang itu kan panas ya rasanya kayak yang sampai saya pingsan. Terus di sini saya ngerasa kedinginan banget, dingin banget. Padahal kan satu RT gitu. Kok bisa di sana panas, di sini dingin? Karena di sini gini Mbak Dewi, di sini ada energi air juga, gitu. Jadi satu menggumpal di sini, akhirnya kita merasa dingin tapi dingin nggak enak. Tidak. Allahu Akbar. Tidak. Kenapa? Iya, tempat tidur sini dulu. Jadi kejadian waktu saya mungkin masih SD waktu itu. Iya, iya. Ada keluarga dari Samarinda 2 orang yang mau nginep di sini. Iya. Kami bilang ngumpul aja di dalam. Iya. Enggak, dia biasa sudah. Iya. Oke, kita kasih selimut di sini.
Ternyata tengah malam mereka lari ke sana bawa selimut, masuk kamar ngumpul. Yang mereka lihat itu seperti orang Belanda pakai jas panjang ini, kerah berdiri begini. SRI, apa yang terjadi? Sosoknya berjalan Misteri. Yang sosok kayak Belanda yang dibilang Bapak tadi, Mas Teguh, ini residu ke belakang. Ini Belanda dulu yang nyiksa si perempuan itu tadi, Mas Teguh. Oh, yang Belanda yang nyiksa perempuan. Jadi dia masih menyimpan rasa yang emosi dendam. Halo Mbak Rida. Halo Mbak Dewi ya. Bentar ya, Mas. Oh, dia ke kamar mandi. Dia ke kamar mandi. Dan dia ke kamar mandi. Ya. Seluruh bagian di sini angker semua. Angker semua. Semua. Yang ini pusatnya di sini. Kamar terakhir. Kamar terakhir. Nah, ini pusatnya di sini, di belakang saya persis. Di sini yang paling sering, paling banyak. Apa? Macam-macam. Apa? Macam-macam. Asal masukin jangannya. Enggak. Iya, ini energinya besar sekali sih. Karena menyimpan rasa seperti orang yang mau marah gitu. Di sini Bang, saya jujur juga. Ya. Saya sendiri agak takut di sini. Di sini nih. Dari dulu. Jadi ini waktu itu kejadiannya dari sini, seperti reaksi memperkosa kan sepertinya kan. Reaksi memperkosa, dia berontak, dia lari ke sini, maksudnya mungkin connecting ke sini, dia didorong sini, terantuk di sebelah sini nih Mas. Terantuk di belah sini, itu berdarah. Itu berdarah dan dia udah setengah lemas digeser tadi seperti kata Pak Gubernur, diseret lagi ke keluar, dan itu dia udah suffer ya, makanya dia ditangkap energinya di sini, energi penderitaan dia ditangkap di sini, makanya that's why di sini ada keseran darah. Saya sih dari awal juga Penampakan itu yang serem-serem di sini. Iya, yang saya dari rasain adalah perempuan, ada anak kecil disiksa, itu saya udah nggak mau ngebayangin lagi. Soalnya kalau saya bayangin lagi dan saya berusaha masuk ke suasana di sini. Iya. Memang di situ ada ranjang 3. Ada apa? Ranjang 3 di dalam. Ada ranjang 3. Pernah yang itu tengah deh kayaknya di ya. ranjang yang pakai spring. Iya. Itu ada duduk sosok rambutnya keribut. Hijau sebelah, sebelah. Allah Akbar. Panas. Tidak. Allah Akbar. Tidak. Kenapa? Ada apa ya? Waktu Mbak Rida tadi di dalam melihat energi yang ada di dalam ratusan darah itu Mas Teguh. Ya. Melihat residu yang saya ceritakan tadi. Ya. Jadi waktu sudah mulai bercerita, ini energi yang di sini mulai keluar semua Mas. Yang dari luar masuk semua. Ya. Nah, ini menyerang Mbak Rida. Pantesan itu. Apa Mbak Rida? Karena ya kalau saya lihat sih sepertinya cerita itu nggak ingin diceritakan kan, nggak ingin diceritakan. Bahkan kalau mau saya ceritakan, di situ ada cermin tuh, kaca rias. Di situ pernah duduk satu perempuan. Ya saya gambarkan mukanya mungkin jelek sampai kakak saya sampai lari. Itu rambutnya cuma 7 lembar di depan. Ini apa? Goyang-goyang. Ini goyang-goyang. Ini goyang-goyang. Botol. Kalau yang buntung itu bukan di sini. Di mana Pak? Yang pernah dilihat itu di nomor 27. Jalan tanpa kepala. Ada orang jalan. Nomor 27 yang paling atas, yang tinggal puing-puingnya yang kita lihat kemarin. Itu yang Itu tinggal masih puing-puing. mes juga sama berhubungan dengan Mes. rumah ini. Jadi masih satu Bentuk kompleks. rumahnya malah sama satu gambar. Ini sekarang gini Mas Teguh. Ini ada orang gak ada kepalanya ini. Ini ada orang tidak ada kepala situ. Ini makin merinding saya. Iya. Top. Ini tadi ada bunyi top. Ini dia berdiri nih Mas Teguh. Ini bukan hanya satu Mas Teguh, ada 5 yang berdiri di sini. Ada 5 yang berdiri. Sosoknya seperti apa?
Nggak ada kepalanya. Nggak ada kepalanya. Dia nggak terima dengan kedatangan kita, Mas Tukul. Oh. Jadi Dia merasa marah, tapi kejadiannya nggak di sini, Mas Tukul ini. Mana? enggak di luar. Ya, Di 50 luar. meter kira-kira ke bawah sana. Oh ya benar Pak Khairil. Seperti apa? Kalau saya lihat, Mas, residu ke belakangnya, ini ada 5 orang, yang 2 berdiri, yang 3 duduk, tapi dengan tangan terikat. Jadi semua orang 3 ini orang pribumi, ini terpenggal kepalanya satu. Pemirsa, sepertinya Mr. I sama Mbak Rida akan menelusuri ke 27 ya? Iya. Saya sama Mbak Dewi serta Pak Khairil ke 26. Nah, seperti apa ruangan-ruangan energinya akan terlihat oleh saudara-saudara saya dan sahabat-sahabat saya ini? Itu terus. Mr. Tukul. Sekitar 10 meter dari mes nomor 28 ada bangunan sejenis yang keberadaannya sedikit tertutup ilalang. Bentuknya pun tak lebih baik, hanya saja atapnya masih jelas ketara. Sebuah misteri lain belum terungkap tentang penampakan seorang wanita beserta sesosok ular hitam. Posturnya tak terlalu tinggi, wajah seramnya sedikit tertutup oleh rambutnya yang panjang. Kadang ia terlihat berjalan mengambang. Anehnya sesosok ular hitam tak pernah pergi dari sampingnya. Siapakah sebenarnya sosok ini? Ada hubungan apa wanita dan ular ini? Pemirsa, tepat di dalam mes 26, Ahmad dan tim Misteri Tukul mendapatkan serangan gaib dari penunggu yang merasa terusik dengan kedatangan tim. Hal apakah yang coba disampaikan oleh sosok tersebut? Pemirsa, ketika saya ingin menjelaskan tentang apa yang terjadi pada Risudo yang di masa lalu, salah satu kru Mr. Tukul jalan-jalan ada yang kerasukan sosok wanita yang saya tadi ceritakan, dan itu seperti sudah menyatu dengan ular yang tadi. Jadi seolah-olah si wanita ini menyatu dengan ular, jadi nggak bisa kemana-mana gitu, kayak mencengkeram. Seperti yang saya tadi rasakan di sini, tiba-tiba ularnya melilit saya, dan itu pun yang mungkin dirasakan oleh wanita tersebut. Saya masih penasaran juga sih, ini masih menjadi sebuah misteri. Saya coba telusuri lagi lebih dalam, mungkin saya bisa menemukan apa yang terjadi, hubungan apa antara si ular tersebut sama si wanita yang tadi merasuki salah satu kru besar Tukul Jalan-Jalan. Si ibu itu sebenarnya masih ada hidup. Ya. Jadi yang amat lihat ini adalah roh si ibu ini, si jiwanya si ibu ini ada di sini. Yang memang udah kepisah, Mas. Loh, kamu kok di sini sendirian? Oh iya, tadi saya lagi penelusuran Mas Tukul di sini. Ngeliat saya ada sosok yang dari tadi peloncat-loncat terus dari atas. Ini gara-gara. Ini kok di leher sebelah kiri saya kok ada yang niup-niup ya? Ini ada energi kuat sebenarnya di sebelah sini. Iya tadi makanya aku lari. Iya, Tadi aku nanti nangis di itu aku sana. lari. Ada. Itu tinggalnya di sana nanti. Ini ada yang niup-niup sih. Mbak Dewi, apa ini? Dewi rasakan. Saya sih yang tertarik di sebelah sana tuh. Ya tadi kok Tadi pas saya datang, saya udah tiba-tiba saya pengen ke sana, tapi terus lari. apa itu? Gak tahu sih ada apa sih Pak? Apa ya? Kayaknya di sana ada apa sih? Ibu itu saya sendiri enggak sampai sekarang nggak pernah berani masuk ke sana. Karena ya saya kalau makhluk gaib kurang lebih lah nggak makan kita kan, tapi Iya. ular hitam itu yang kita makan. Ular hitam. Ular hitam. Agak besarnya sekitar segini nih Pak. Iya, waktu kita dulu aja sudah segini. Sekarang yang saya lihat sih sebelah sini, Iya, dan saya- sekarang kebetulan ada tomat, kayak ada sinar ya. Di sebelah itu kayak ada sinar. Kenapa
milih yang di situ, Mat? Yang saya lihat sih di sini justru energi udah ditempati oleh makhluk lain sih Mas Tukul. Ibunya sekarang lagi duduk di sini. Ibunya? Iya. Dia lagi duduk di sini, lagi duduk seperti gini Mas Tukul. Duduk di Tuh. Saya lihat sih ular yang hitam itu berkeliaran di sini dan kadang masuk ke sini Pak. Iya, dia setiap maghrib Masuk ya. pulang setiap maghrib. Karena yang saya bilang tadi, maksudnya perpindahan energi dari ke sini dan ini ditempati oleh makhluk yang mungkin lebih tinggi ininya sih. Ahmad biar komunikasi dulu. Nanti saya gimana, Mat? Pesannya apa? Oke? Oh. Dia nggak mau ini sih Mas Tukul, cuma bilang iya cu, katanya cu. Oh, iya cu. Ya. Yang Ahmad tadi lihat kan si ibu itu sebenarnya masih ada hidup. Ya. Jadi yang Ahmad lihat ini adalah roh si ibu ini, si jiwanya si ibu ini ada di sini. Yang memang udah kepisah Mas dari Betul. Masuk. Ibu itu kan kata si bapaknya kan nggak ingat apa-apa ya memang dia udah. Pak Heru, terima kasih. Oh ya, sama-sama. Atas waktunya dan saya mohon maaf kalau ada tutur bahasa perilaku dari tim Misteri Tukul Jalan-Jalan. Salam hormat bagi keluarga dan mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta. Pemirsa, sepertinya Rida dan Mr. I merasakan energi yang sangat kuat dari arah MES 27. Misteri apa yang akan berhasil diungkap dari tempat itu? Gak enak banget. Iya, tempatnya ini memang Astaga Tuhan. banyak sosok-sosok yang sudah berkumpul di sini. Iya. Juga ada residu-residu Iya. dulu sebelum tempat ini hancur gitu. Nah dulu sebenarnya tempat ini apa sih Misteri? Ini dulu apa bangunan juga? Apa bentuknya rumah? Ini sejarahnya apa ya? Ini juga namanya MES 27, dulu bentuk bangunan, tapi bangunannya dari kayu. Oh dari kayu. Ya, lama-lama roboh. Oh ya, ini basicnya batu ya. Batu, tapi sebelum rumah ini roboh dulu masih ditempati oleh orang Belanda. Di situ ada kejadian. Dari tadi aku di situ udah ini berdengung Iya, terus. kejadian yang tragis itu di situ. Iya. Kemana ke sana? Iya, boleh Misteri. Di sini ya Misteri ya. Ya, ini lokasi ini dah. Iya. Bisa diceritakan nggak Misteri waktu itu ada apa Misteri? Kalau yang saya lihat, ini yang saya ceritakan ada 5 orang yang dipenggal kepalanya sebelah situ. Jadi yang 2 berdiri, yang 3 duduk diikat tangannya. Kelima-limanya dipenggal kepalanya di sini. Itu kalau saya lihat dulu, itu orang-orang pribumi saja ya. Oh iya. Yang 2 ini berdiri. Iya. Terus yang 3 ini sambil duduk gini sih. Ini gini. Iya. Tapi yang dipenggal kepalanya ini yang berdiri dulu. Makanya kita melihat di sana itu sosok 2 ini selalu di sana. Oh iya. Karena apa? Dia posisinya berdiri seperti orang mau lari. Jadi dia belum siap ya Pak Belum ya. siap ditebas. Setelah selesai jatuh. Ini yang 3 ini tebas satu. Ketika mulai mendekat. Di sini juga ada sosok wanita ini dia sekarang. Ini kalau saya lihat sosok wanita ini dulu salah satu istri dari yang dipenggal ini tadi. Iya. Dia merasa nggak terima, suaminya dipenggal, dia lari cuma akhirnya ditusuk juga perutnya ini, si wanita ini. Iya. Banyak sekali misteri kayaknya udah mulai. Iya, mulai bergerombol semua. Ini sosok-sosok yang di sini, ini sosok-sosok yang nggak enak dilihat ini bentuknya. Ini sudah mulai mendekat ke sini. Iya. Sekitar puluhan lah. Ini mulai mendekat. Yang dari sana juga mendekat. Karena kedepangan kita, mereka merasa terusik. Pemirsa, kalau saya jelaskan satu-satu, saya nggak kuat kayaknya. Iya. Jadi mendingan lebih baik saya coba ke timnya Mr. I ya untuk menyalurkan lewat lukisan aja ya Mr. I ya. Iya. Gitu. Ya, pemirsa gitu aja. Kayaknya saya nggak mau lama-lama di sini. Silakan Mr. I dipersiapkan. Iya, siap. Lukisan.
pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan, nampaknya tim pelukis misteri dari Mr. I sudah selesai melukis. Nah, sekarang saya mau tanya nih Pak, kira-kira lukisan pertama ini yang mana nih Pak Mr. I, bisa Kalau lukisan yang pertama ini pasti Mbak Rida sudah ngeliat tadi di rumah sana. Iya betul, ini di rumah yang sosoknya kurang mengenakan katanya ini ya. Ya betul, yang tadi ada sedikit nongol ya. Agak kurang menyenangkan. Dan ini yang kebetulan yang disiksa itu ya? Iya, disiksa itu, wanita yang bisa. Makanya kan matanya merah karena darah ada semua. Benturan ya, karena benturan tadi di kamar mandi, di kamar mandi dan ada genangan darahnya. Nah, kalau yang lukisan kedua yang di tengah ini apa nih Misteri? Kalau yang kedua ini, ini sosok penunggu penguasa ini, daerah sini. Iya. Iya. Oh iya. Ini penguasa daerah yang di Mes 27 ini. Dia menguasai di sini. Iya. Semua yang sosok yang ada di sini dibawa kendalinya dia gitu. Oke. Ini kan mukanya aja Pak ya? Iya. Kalau diteruskan ke bawah hitam nggak Pak? Bener. Oh iya betul. Dan lukisan terakhirnya Mas I. Kalau ini lukisan daripada orang-orang yang dipenggal dulu di sini. Oh iya. Ini mungkin salah satunya ya? Ya, salah satunya kepala manusia yang kepalanya dipenggal di sini. Iya. Yang Mbak Rida ceritakan yang kepalanya nggak langsung putus. Oh iya. Ini. Satu, setelah 2 kali baru putus gitu. Oh, kita langsung ke sana aja nih, menuju Mas Tukul. Ya. Oke. Yuk. Tarik saya. Aduh Mas, tadi di atas Mas semua pelukisnya misteri kesurupan semua. Aduh, pusing aku Mas. Pelukisnya misteri kesurupan semua pemirsa. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Ambil sisi positifnya dari tontonan Mr. Tukul Jalan-Jalan, yang negatif yang diambil. Dan tunggu kehadiran Mr. Tukul Jalan-Jalan di tempat yang berbeda, pastinya di wisatanya, budaya, dan misterinya. Begitu terus, Mr. Tukul Jalan-Jalan. Sekali lagi tolong sampaikan permohonan maaf saya kepada Hana, Pak Indra. Saya mau pamit dulu aja. Kenapa buru-buru amat sih, Tris? Kamu kan bisa ngomong sama Hana langsung. Atau begini, bagaimana kalau saya undang makan malam di sini? Ya benar kata kakek. Om Tristan ntar aja pulangnya. Pasti kan belum puas mainnya. Iya, Om Tristan juga senang main sama Rosi. Cuma saat ini Om Tristan nggak bisa lama-lama. Insya Allah kapan-kapan kita main lagi ya. Ya Ayolah Tris, jangan mengecewakan Rosi. Maaf Pak Indra, saya benar-benar merasa nggak enak. Sekali lagi tolong sampaikan permohonan maaf saya kepada Hana, Pak Indra. Saya mau pamit dulu aja. Kenapa buru-buru amat sih, Tris? Kamu kan bisa ngomong sama Hana langsung. Atau begini, bagaimana kalau saya undang makan malam di sini? Ya benar kata kakek. Om Tristan ntar aja pulangnya. Pasti kan belum puas mainnya. Iya, Om Tristan juga senang main sama Rosi. Cuma saat ini Om Tristan nggak bisa lama-lama. Insya Allah kapan-kapan kita main lagi ya. Ya Ayolah Tris, jangan mengecewakan Rosi. Maaf Pak Indra, saya benar-benar merasa nggak enak sama Hana. Hana sepertinya nggak suka dengan keberadaan saya di keluarga Bapak. Sudahlah Tris, jangan mengecewakan kita. Ya kan? Masalah Hana gampang lah soal itu. Insya Allah Pak Indra, lain kali pasti saya tidak akan menolak tawaran Bapak. Tapi saya benar-benar harus jalan dulu. Ya kalau begitu